Bagi sebagian orang, pernikahan memang salah satu pencapaian terbesar dalam suatu hubungan. Pernikahan memang menjadi bukti untuk membuktikan kekuatan cinta. Kadang, lamanya sebuah hubungan menjadi tolak ukur untuk sepasang kekasih memulai untuk mengambil langkah yang lebih serius, yaitu pernikahan. 3 tahun menjalin hubungan, memutuskan untuk mempertemukan dua keluarga yang terpisah antara Jakarta dan Manado untuk menyampaikan niat baik pernikahan mereka. Semuanya tampak berjalan lancar seperti yang mereka rencanakan. Tetapi, apakah wajar jika keraguan melanjutkan hubungan justru muncul saat pernikahan sudah mulai dipersiapkan? Alright. Halo anak malam, ketemu lagi barengan gue Chris berbicara. Tentunya di pukul 2 sampai pukul 3 nanti. Dimana lagi kalau bukan di Rehat Sejenak. Seperti biasa di pukul 2 sampai pukul 3 nanti kita akan ngebahas tentang segala macam fenomena yang pernah dialami oleh para generasi muda yang tentunya hidup di era informatika. Cielah. Tapi anyway, hari ini mungkin buat lo yang bertanya-tanya, Chris, kok gue gak bisa ngedenger suaranya Libra? Kayak gue di ghosting sama partner siaran gue. Cielah. Ini menarik kali ya kalau malam ini ghosting kita jadiin tema di pembahasan kita kali ini. Tapi sebelum itu, gue pengen ngasih tahu buat lo semua yang lagi dengerin Rehat Sejenak, ada kabar gembira nih. Karena Rehat Sejenak udah bisa lo dengarkan versi fullnya lewat Spotify. Wow, luar biasa banget kan? Dan selain itu juga mungkin buat lo yang saat ini masih terbangun, dan buat lo yang saat ini lagi punya kegundahan di dalam hati lo, di dalam jiwa lo, ataupun di dalam batin lo, langsung aja lo DM ke Instagram @rehatsejenakid_. Jangan lupa lo ceritain permasalahan lo ceritain teasernya, dan jangan lupa juga untuk menyertakan nomor telepon lo. Karena siapa tahu lo adalah orang yang akan kita telepon di episode berikutnya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi dan kita ngobrol dengan yang sudah ada di line telepon, kita dengerin dulu lagu yang satu ini yang datangnya dari seseorang yang cantik dan cute, yaitu Gia Indrawari dengan Rasa Cinta Ini. Enjoy. Rasa cinta ini hanya untukmu. Oke, Ami, tahu nggak sih ghosting itu apa dan menurut kamu ghosting itu gimana? Tahu, ghosting itu yang suka memberikan momen tapi tidak memberikan komitmen kan? Ya nggak sih? Ghosting itu ya gimana ya? Terkadang pada dasarnya kita harus tahu bahwa manusia itu datang dan pergi ya. Walaupun terkadang yang pergi kembali pun tidak akan sama lagi. Jadi buat kalian, buat yang suka ngeghosting, ketika kamu tidak mau bersama diriku, paling enggak jangan memberikan aku harapan. Ya kepastian lah. Anak malam, balik lagi barengan gue Chris berbicara, dan itu dia tadi Rasa Cinta Ini yang dilantunkan oleh seorang Gia Indrawari. Dan gue yakin lo semua udah gak sabar untuk ngebahas ghosting lebih lanjut, karena balik lagi, hal ini sebenarnya sudah terjadi sejak masa lampau, gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja bakal ngobrol dengan seseorang yang sudah ada di line telepon. Karena kebetulan dia dari kemarin tuh udah ceritain tentang masalah perghostingan di DM @rehatsejenakid_. Dan langsung aja kita ngobrol bareng sama perempuan cantik yang satu ini. Halo. Hai, dengan siapa saat ini Chris bicara? Dengan Tasya. Tasya lagi di mana Tasya? Sekarang lagi nunggu di mobil. I Jadi see. mantan gue nih DJ, terus si cewek ini penyanyi. Nah mereka bikin project bareng, lagu bareng gitu. Oke. Dan akhirnya jadi sering bareng dan gue nggak ikut. Maksudnya gue nggak ada di situ waktu Iya. mereka lagi bikin project bareng dan sering ketemu apa segala macam. Nah dari situlah tiba-tiba dia diamin gue. Dari yang awalnya tuh masih ada kabar tapi kayak 3 hari sekali. Terus makin lama seminggu sekali nggak ada kabar. Terus kayak yang terakhir tuh 2 minggu bener-bener nggak ada kabar sama sekali. Terus tiba-tiba ngabarin udah langsung bilang aku
minta maaf ya, kayaknya kita nggak bisa deh. Tiba-tiba. Wow. Di akhir hubungan kalian, cowok lu ngomong apa? Mantan lu itu ngomong apa? Dia minta maaf. Jadi dia kan sempet nggak ada kabar sama sekali. Terus tiba-tiba dia ngechat gue, bilang kalau dia minta maaf, selama ini dia salah sama gue. Dan dia juga salah sama dirinya sendiri karena maksain dirinya buat bareng gue. Menurut dia, gue sama dia tuh nggak, dia bilangnya sih kayak nggak cocok gitu. Cuman kata-katanya tuh berbelit-belit gitu loh, Kak. Kayak lu mau bilang nggak cocok aja tuh susah banget. Dia bilang kita tuh nggak sama taste of music lah, beda lah, hobinya beda lah. Kayak kenapa gitu, baru sekarang lo ngomong. Ketika dia diemin gue berhari-hari dan berminggu-minggu tanpa kabar, dan akhirnya dia ngabarin gue kayak gitu, dia kayak ada unfinished business gitu sih sama gue, karena nggak jelas banget kenapa kayak kita udah mau decide ke step yang lebih serius, tapi tiba-tiba alasannya kayak nggak make sense gitu. Mungkin kalau misalnya emang dia tuh punya cewek lain atau apa, ya jujur aja gitu. Jangan bikin gue nunggu atau gue jadi kayak gini, kayak gue bingung gitu loh. Oke, I feel you. Wow. Pertanyaan gue gini, sebenarnya banyak banget sih yang mau gue tanyain sama lo. Pertama, apakah setelah kalian memutuskan untuk berpisah, kalian udah sempet ketemu tatap mata? Oh enggak, Kak. Oke, belum ya? Jadi kayak ya udah dia belum, dia ya udah dia hilang aja gitu. Dan dari dia diemin gue juga emang mereka tuh udah bareng-bareng, ya nggak tahu sih jadian apa nggak waktu itu, tapi udah yang bareng-bareng banget. Gue merasa kehilangan banget dan gue kecewa banget sih, karena mereka bikin project bareng, dan jadi demonya si lagu mereka ini tuh udah gue dengerin dari sebelum-sebelumnya, dari sebelum mantan gue itu kepikiran untuk collab sama si cewek ini. Oke. Dan akhirnya mereka bikin lagu bareng, gue jadi kayak gue jadi panic attack kalau misalnya dengerin suara cewek nyanyi. Aneh nggak sih? Wow, lo jadi gimana ketika mau dengerin suara cewek nyanyi? Jadi panic attack gitu, dan gue sempet gue nyari konsultasi gitulah sama psikiater. Wow, berarti sama psikolog. Gue benci banget sih, gue nggak bisa kalau denger Semua penyanyi? radio atau lagi mau siapapun itu, kalau misalnya itu lagunya cewek, gue pasti keringetan dan gue pasti nangis dan gue deg-degan. Ketika lo konsultasi dengan psikolog itu, apa yang dia katakan? Menurut psikolog gue tuh grieving. Sebenarnya grieving itu bisa terjadi ketika kita tuh merasa kehilangan sama hal apapun yang kita suka. Itu dia yang gue alamin. Dan efek dari gue gak mau dengar lagu cewek itu gara-gara gue baru ngalamin kejadian ini kan. Jadi kayak post traumatic syndrome gitu, PTSD. Wow. Anak Malam yang baru saja kita dengerin ini adalah sebuah efek nyata menurut gue dari hal yang tadi sempat gue sampein ke kalian semua, di mana yang namanya ghosting, efeknya itu ternyata bisa sampai ke psikologi. Karena kamu butuh penguat, kayaknya aku bisa ngasih itu lewat sebuah lagu yang dilantunkan oleh Glenn Samuel dengan lagunya yang bertajuk Sungguh Cinta. Spesial buat Tasya. Sebenarnya nih Tas, tadinya gue mau muterin lagu yang datangnya dari seorang penyanyi perempuan. Tapi karena gue menghargai apa yang sudah lo ceritakan, langsung gue switch sesegera mungkin. So, gue pengen ngasihnya lagu dari Glenn Samuel. Dan buat anak malam yang saat ini sedang mendengarkan, enjoy, this is Glenn Samuel.
Kalau menurut aku, ghosting itu adalah sebuah tindakan pengecut sih. Jadi pada dasarnya aku tidak setuju dengan ghosting. Kalau memang punya pendapat yang tidak disukai, dikatakan, disampaikan, jangan menghilang. Kasian anak orang digantungin. Jujur, ada satu hal yang tidak gue sukai dari seseorang, tapi gue nggak bisa menyampaikannya. Daripada gue sakit hati atau nyakitin hati orang itu dengan perkataan gue, lebih baik gue ghosting, gue yang menghilang. Itu sih alasannya. Jadi ada satu yang gue rasa ini adalah mengecewakan banget buat gue. Ini baru aja kita ngedengerin sebuah cerita yang luar biasa, wujud nyata sebenarnya. Jadi mungkin buat beberapa teman-teman di luar sana yang saat ini sedang mendengarkan Rehat Sejenak, mungkin banyak yang berpikir bahwa ya mungkin ghosting karena ketidakcocokan. Ya udahlah, ghosting doang. Ya udahlah, mau diapain, namanya nggak jodoh. Ya udahlah, mendingan pisah duluan daripada setelah married baru pisah. Tapi balik lagi, efeknya ternyata sampai ke urusan psikolog. Tuh anak malam, jadi Tasya memberi pesan kepada para pelaku ghosting di seluruh penjuru Nusantara. Buat kamu yang saat ini sedang mendengarkan Rehat Sejenak, janganlah engkau melakukan ghosting. Kalau kamu laki-laki, seharusnya laki-laki itu berani mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan. Salah satunya adalah ketika ia ingin mengakhiri sebuah hubungan yang sudah dimulai, seharusnya dapat melakukannya dengan selayaknya laki-laki gitu kan. Dan buat para kamu korban ghosting, semoga kamu bisa melakukan beberapa hal yang bisa menjadi solusi. Setidaknya perasaan kamu, mental kamu, mood kamu, spirit kamu nggak hilang karena satu hal yang dilakukan oleh seseorang itu. Dan buat Tasya, good luck buat kedepannya. Thank you Kak Chris. Semangat terus, semoga cepat sembuh. Semoga senyuman kamu kembali seperti sedia kala. Semoga candaan kamu, tertawa kamu bisa kembali seperti semula. Dan semoga Tuhan dan semesta mendengar doa kamu diberikan pasangan yang terbaik ke depannya. Wah, terima kasih Kak, sangat menguatkan. Yes. Jadi gue yang rapuh ini. Buat Tasya sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi buat kamu yang pengen curhat barengan sama Chris ataupun Libra Akila dengan kita berdua pokoknya ya. Langsung aja kamu kirim cerita kamu ke @rehatsejenak_id_ di Instagram. Dan jangan lupa cantumkan nomor telepon kamu sehingga kita bisa menghubungi kamu. Dan kabar gembira lagi nih, Chris masih pengen ingetin bahwa Rehat Sejenak full versionnya udah bisa kalian dengarkan di platform Spotify. Oke, akhir kata gue Chris pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Tidak ada lagi sedetik pun kesempatan untuk mencoba menghubungimu. Tetapi malam ini, aku sadar bukan seperti malam biasanya. Pengabaianmu seakan tidak. Harapanku tentangmu kembali menguat. Tetapi bukan hanya malam ini yang berbeda. Rasanya permintaan maafmu pun juga berbeda. Bagiku, ini tidak adil jika waktu menungguku atas pengabaianmu ternyata hanya berbalas perpisahan. Bahkan, ucapanmu untuk menunggu bersamaku saja belum sempat hilang di telingaku. Caraku memaafkanmu dari kesalahan yang terus-menerus kau ulangi, apa tidak cukup meyakinkanmu bahwa aku satu-satunya orang yang bisa menerimmu atas kesalahan-kesalahanmu itu? Seperti biasanya, berharap apa yang ia pikirkan saat itu bisa berbicara dengan sendirinya. Saat itu, Ican hanya ingin sekali saja untuk tidak mendukung Frans kali ini. Menurut Ican, tidak seharusnya kita hanya berpikir hubungan ini akan berhasil karena tidak ada sesuatu yang bisa mengukur keberhasilan suatu hubungan. Hal ini seperti membuat Ican menentang alasan Frans tentang ketidakcocokan antara mereka. Ican bertanya, apa kamu lupa kalau kita adalah orang yang berbeda? Dengan siapapun kamu melangkah, akan selalu menemukan perbedaan. Bukankah sebaiknya kamu memikirkan bagaimana cara menerima perbedaan itu? I'll meet you once you reach your finish line.
have so much story to tell. If our paths crossed again, we'd reminisce.